Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari daerah integral. Mana tujuan pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan dan mengidentifikasi sifat-sifat dari daerah integral. Yang kedua, membuktikan sifat-sifat dari daerah integral. Untuk teorema yang pertama itu, jika kita punya D adalah suatu daerah integral dan dimisalkan A, B, C adalah elemen dari D atau dari daerah integral dengan A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan A kali C, maka B sama dengan C, hukum konstelasi kiri. Serta untuk konstelasi kanannya B dikali A sama dengan C kali A, maka B sama dengan C, konstelasi kanan juga berlaku. Nah, untuk pembuktian teorema ini tentu saja jika kita ambil A tidak sama dengan 0, maka A dikali B sama dengan A dikali C. Nah, jika kita tadi katakan D adalah suatu daerah integral, maka D tidak memuat pembagi 0, sehingga bisa juga kita katakan bahwa A juga tidak memuat pembagi 0. Jadi kedua ruas, sehingga kita bisa kedua ruas kita kurangkan dengan A kali C, sehingga A dikali B dikurang A dikali C sama dengan 0. Nah, sifat distribusi berlaku A dalam kurung B dikurang C sama dengan 0, sehingga bisa kita dapatkan B dikurang C sama dengan 0. Sehingga kita dapat B dikurang C. Untuk teorema pertama ini terbukti untuk konstelasi kirinya, dan untuk konstelasi kanannya mungkin kalian bisa buktikan sendiri. Lanjut, untuk teorema yang kedua ini sebaliknya dari teorema yang pertama, yang dimana jika hukum konstelasi kiri atau konstelasi kanan berlaku, maka D tidak memuat pembagi 0. Nah, untuk pembuktiannya, jika kita ambil A tidak sama dengan 0, maka A dikali B sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat bahwa A dikali 0 itu juga sama dengan 0, sehingga konstelasi kanan dan konstelasi kiri berlaku, sehingga kita memperoleh A dikali B sama dengan A dikali 0, sehingga bisa kita dapatkan B sama dengan 0. Nah, jika kita mempunyai A tidak sama dengan 0, A dikali B sama dengan 0, sehingga kita akan memperoleh A bukan pembagi 0. Jadi kita peroleh A bukan pembagi 0. Nah, untuk teorema yang ketiga ini kita misalkan R adalah suatu ring dengan elemen satuan, yang dimana A adalah elemen dari
R yang tak nol. Nah, jika A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi nol. Nah, diketahui A mempunyai inverse, maka terdapat B dalam suatu ring, sehingga A dikali B sama dengan B kali A, elemen satuan dari R. Akan kita tunjukkan bahwa A bukan pembagi nol. Nah, andai A elemen pembagi nol, maka A tidak sama dengan nol. Akan terdapat juga C tidak sama dengan nol, sehingga kita peroleh A dikali C sama dengan C kali A sama dengan nol. Nah, kita andai di sini kita punya A tidak sama dengan nol, sehingga kita bisa sehingga A dikali C sama dengan nol berlaku. Nah, untuk pembuktiannya A dikali C sama dengan nol. Nah, jika kita katakan A mempunyai inverse, nah B itu inverse dari A, maka kedua ruas kita kalikan B. Nah, di sini sifat asosiatif berlaku. B dikali dalam kurung B dikali A kali C sama dengan 0. Nah, di teorema yang tadi kita ketahui, di mana A dikali B itu sama dengan elemen satuan. Nah, sehingga kita bisa peroleh elemen satuan dikali C sama dengan 0, sehingga C sama dengan 0. Nah, tadi pengandaiannya itu C tidak sama dengan 0. Nah, di sini kontradiksi dengan pengandaian yang kita peroleh. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa A itu sendiri bukan pembagi nol, karena pengandaian yang kita tadi buat kontradiksi dengan hasil yang kita peroleh. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih memahami, lanjut saja ke contoh soal yang dimana kita perhatikan tabel Cayley dari ring operasi perkalian modulo 4, di mana modulo himpunan residu terkecil modulo 4, di mana di perkalian itu 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, di sini 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0. Nah, untuk ini 1 kali 0, 0, 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Nah, untuk ini 1 kali 2, 2, 2 kali 2 modulo 4, hasilnya itu 0. 2 kali 3, 6, modulo 4, 2. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6, modulo 4, 2. 3 kali 3, oh di sini 1, maaf, sini 1, sehingga bisa kita
peroleh jika A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi 0. Nah, kita peroleh tadi 1 dikali 1, hasilnya 1, sehingga kita bisa katakan 1 inverse-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk 3 itu di sini hasilnya 1, sehingga 3 inverse dari 3 itu sama dengan 3. Jadi 1 dan 3 itu mempunyai inverse dan bukan pembagi 0. Nah, kita lihat 2 kali 2 itu modulo 4 sama dengan 0. Nah, di mana di sini kita bisa katakan bahwa ada elemen yang tak 0 yang menghasilkan 0. Kita peroleh yaitu 2 kali 2 sama dengan 0, sehingga kita bisa katakan bahwa 2 adalah pembagi 0 karena memiliki hasil 2 modulo 4, yaitu 2 dikali 2 modulo 4 sama dengan 0. Sehingga kita bisa katakan 2 adalah pembagi 0. Nah, sekian cukup dari saya. Sekian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.